بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah. Ya. وما يؤمن Ya. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Musyrikun. Kenapa dipanjangkan kunnya? Ada mati setiap baris dhammah, huruf yang berbaris dhammah diikuti setelahnya yang berbaris dhammah itu, huruf yang berbaris dhammah itu ada waw sukunnya. Maka yang berbaris dhammah itu dipanjangkan. Waw sukun itu artinya huruf mat, huruf tanda panjang. Coba ulang lagi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum. Wa ma aktsaruhum yu'minu billahi illa wa hum musyrikun. Ini dalil apa nih? Coba baca artinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Nah, kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah, melainkan Menyekutukannya. Dalam keadaan menyekutukan halnya. Nah, jadi apakah habis kesyirikan di zaman sekarang? Bahkan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dari kesyirikan orang-orang Quraisy jahiliyah. Apa? Lebih parah. Lebih parah. Buktinya apa? Orang Quraisy ketika dia dalam kesulitan, dia meminta tolong, dia mengikhlaskan peribadahannya, doanya kepada Allah. Ada yang meyakini seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika pasca Fathul Makkah, dia lari, dia melarikan diri karena dia adalah termasuk penjahat perang, anak panglima kaum Quraisy, anak Abu Jahal. Abu Jahal itu paling dahsyat, itu memberikan pesakit kepada Nabi dan sahabat. Ketika dia jaya-jaya sebelum Nabi hijrah, 13 tahun pertama dakwah Rasulullah di kota Mekah, itu Abu Jahal sangat banyak, pembunuhan banyak sama dia. Kelakuannya jahat, membunuh Ummu Sumayyah, ya, Ummu Yasir. Ya, Umar, siapa namanya? Anaknya? Ammar bin Yasir. Ya, Ummu Ammar. Siapa namanya? Sumayyah. Itu ditombak oleh Abu Jahal. Apanya yang ditombak? Matanya. Kemaluannya. Sampai tembus ke belakang. Syahidah pertama itu ada. Anaknya itu apa kalau? Ammar bin Yasir, dia budak. Orang budak-budak itu harganya murah. Dia sebagai proyek percontohan untuk nakut-nakuti orang yang masuk Islam. Nah, tengok ini, kutombak. Kalau tidak mau juga dia kembali ke agama lama, agama jahiliyah. Kutombak nih, contohan nih, tengok ini, betul-betul kutombak, kata pemimpin Quraisy ketika itu, Abu Jahal, ya, musyrikin Quraisy. Jadi nggak aman dulu, orang Islam itu penuh teror, intimidasi, penuh ancaman, teror fisik dan teror mental. Orang kan biasanya sampai mati juga. Orang kan biasanya tanda percobaan itu kayak apa itu patung gitu. Nah, ini manusia. Ada namanya siapa? Bilal bin Rabah, ditarik di atas pasir yang lagi sangat panas-panasnya, siang hari terik. Bukan cuma ditarik di padang pasir, diimpit batu. Apa katanya? Ahad.
Apa itu isyarat, apa itu ahad? Allah membantu, Allah yang esa akan membantu. Allah yang ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil kata ya. Jadi demikian. Musyrik dahulu hanya melakukan kesyirikan kepada Allah ketika senangnya. Musyrik zaman sekarang ketika senang dia syirik, mensekutukan Allah. Ketika susah apalagi ketika susah. Ketika susah dia mohon-mohon mensyirikatkan Allah, Tuhan selain Allah, dia seru, ya fulan. Kalau Syiah ya Husain. Ketika dia diterpa ketakutan, ditimpa ketika pesawat mau jatuh, badai sangat hebat, angin puting beliung di atas, bisa-bisa terhempas oleh awan, oleh angin yang sangat dahsyat di atas kapal pesawat terbang. Ya Husain dia minta pertolongan sama Husain biar diredakan udara yang dilewati oleh pesawatnya. Gitu. Ikrimah bin Abi Jahal itu dia lari dia. Ya kan? Lari dia ke pinggir pantai untuk menyeberang lautan supaya enggak dikejar oleh pasukan-pasukan Rasulullah. Ya. Kemudian pas ketika dia mau naik kapal, apa kata nakoda? Nakoda kapal bilang, "Berserulah kamu kepada Tuhan di atas langit. Ikhlaskan doamu kepadanya karena dia satu-satunya, dia yang hanya bisa menyelamatkan kita dari badai puting beliung di tengah lautan ini." Apa jawab Ikrimah? Ikrimah pun tahu anak Abu Jahal itu yang lari dikejar oleh istrinya yang ngejar. Ya, karena istrinya dah Islam. Ya kan? Udah Islam dia, istri Ikrimah ini. Kemudian istrinya meminta mohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, biar aku susul, biar aku ajak dia masuk Islam, akan kususul dia. Tapi berikan jaminan keamanan," kata istri Ikrimah ini. Anak Abu Jahal, menantulah sama Abu Jahal istrinya ini, ya kan? Ya. Diberikan jaminan dia nggak dibunuh karena dia anak penjahat perang, ya kan? Makanya dikejar. Ketika dia belum sampai, istrinya sampai ke Ikrimah ini, sudah naik kapal memang teman, belum naik kapal. Karena si nakoda kapal bilang, "Ikhlaskan doamu kepada Allah karena dia hanya yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan-Tuhan yang di bumi ini nggak bisa lah, tahu Manat, Hubal itu nggak bisa itu. Ya, kembalilah ikhlaskan." Kan bukti ini kan, terbukti orang dahulu itu ketika susah dia hanya kepada Allah saja, ikhlas doanya kepada Allah. Kapan dia syirik? Ketika sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah lagi, baru dia kembali kepada syirik, kembali menyembah Lata Uzza, kembali kepada persikatan, entah batu keramat, entah pohon keramat, entah tempat keramat. Itulah penyakit orang dahulu. Ya. Apa kata istrinya? "Ya kakanda, wahai abangku, sesungguhnya aku memohon kepada Rasulullah bahwa kamu akan selamat. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan dijamin harta dan nyawa darahmu juga. Kalau begitu, aku balik aja, nggak jadi melarikan diri. Ya, penjahat perang ini kan? Kan dia yang membela bapaknya ketika perang Badar itu. Ya, tapi nggak bisa juga dia membela. Secepat kilat orang yang berdua kanak-kanak membunuh
bapaknya. Enggak sempat dia menangkis serangan-serangan kanak-kanak. Muawis bin Afra sama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az apa tadi? Sa'ad bin Mu'az bin Amr bin Jumuh. Jadi Mu'az bin Amr bin Jumuh ya. Al-Jumuh ya. Mu'az bin Amr al-Jumuh. Nah, itu dia. Jadi begitu. Waspada. Jangan merasa kita di zaman modern, masa menserikatkan Allah juga, bodoh kali lah. Kalau ada yang berpikiran seperti itu berarti surat Yusuf ayat 106 jadi nggak berlaku. Nggak berlaku, kenapa nggak berlaku? Karena Allah sendiri yang beritakan. Apa berita Allah? Tidaklah mereka beriman kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah kebanyakan manusia yang beriman sekarang, kecuali sedikit. Kecuali mereka itu semuanya kebanyakannya illa rahimahumullah keadaannya dalam mensekutukan Allah. Ya, kebanyakan manusia ini, apa contohnya mereka mensekutukan Allah? Kebanyakan orang kita nih, umat Muhammad ini. Karena dia dipitnah oleh apa? Nafsunya banyak cenderung kepada 3 ta. Apa 3 ta? Ta pertama apa? Tahta. Tahta itu apa itu? Jabatan. Entah gubernur, entah RT, entah RW, bupati, camat, entah presiden. Orang sekarang mati-matian menghalalkan apa saja. Ya. Apapun ditempuh asal akses politiknya tercapai. Asal dia bisa lulus caleg, lulus presiden, lulus ini dan itu. Kayak Om Gus Dur aja lah. Sebelum dia naik dilantik menjadi presiden, dia permisi dulu kepada kuburan keramat. Ya, ada videonya. Kepada Nyi Roro Kidul. Ya, ada ritual dipimpin oleh dukun. Bagaimana sesajen itu sampai kepada Nyi Roro Kidul. Ada prosesinya itu, ada acaranya. Acara itunya. Kami nampak videonya. Mata kepalanya sendiri yang nampak. Ya, dipimpin oleh di pinggir laut, pinggir pantai itu. Dia dibimbing oleh si pembimbing anaknya itu. Diminta-minta lah dengan sesajen, dikasih sesajen. Ya. Itu ritual syiriknya. Sehingga apa kata Syekh? Kalau ini enggak dikatakan syirik, aku enggak tahu lagi apa itu syirik. Ya, jadi syirik perbuatan seperti itu. Memberikan sesajen ke laut, ya. Ada yang diberikan ke laut itu untuk menghormati, mengagungkan penjaga pantai, ya. Pantai selatan, ada penjaganya itu dalam keyakinan seseorang. Padahal mengesahkan perbuatan Allah itu sangat penting. Fi'lur Rabb, Allah yang menjaga langit dan bumi. Ndak wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah enggak keberatan menjaga laut, bumi dan apa saja, langit. Bisa Allah menjaga seluruhnya. Tapi orang-orang zaman sekarang masih ada berkeyakinan pantai selatan itu dikuasai, dijaga, ya, penjaganya adalah Nyi Roro Kidul. Itu ndak ada. Itu ditakut-takuti jin aja ya. Jin aja yang nakut-nakuti.
Jadi yang pertama sekali kewajiban yang diembankan, difardukan oleh Allah kepada kita itu apa? Yakfur bitaghut. Kita nafikan seluruh peribadahan kepada selain Allah. Kemudian yu'min billah. Apa? Mengimani Allah saja sebagai sesembahan yang hak satu-satunya. Tidak ada gak ada sekutu. Itu yang diembankan pertama sekali. Tidak ada artinya kalau iman itu gak sempurna kalau tidak diikuti oleh yakfur bitaghut. Diingkari si togut ini dulu, baru bersih tauhidnya. Paham ya? Itulah kewajiban pertama yang Allah embankan. Awwalu ma faradallahu alaina yakfur bitaghut wa yu'min billah. Al-imanu billah. Demikian saja kita cukupkan karena Nabil nggak ada ya. Ditunggu apa enggak ditunggu dia? Gimana kira-kira? Sebenarnya ya. Hah? Kalau dia bisa datang langsung suruh kemari gitu. Jadi tunggu sebentar. Kami tunggu sampai jam 8:30 atau jam 9 paling lambat ya. Iya, kurang lama dia tuh. Oh gitu.